Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat malam, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show. Di mana di episode kali ini kita akan bicara soal program prioritas nasional setiap orang berhak cek kesehatan gratis atau CKG bersama dengan dua orang narasumber saya. Yang pertama bersama dengan PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim, SPD MKes. Assalamualaikum Pak Muslim, selamat malam dan apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Dan alhamdulillah dalam kondisi sehat, baik. Dan luar biasa. Ya. Karena kita hari ini bicara kesehatan, tempat harus semangat begitu ya. Di sebelah sana bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan yakni Bapak Dr. Haji Diaudin MKes. Assalamualaikum, selamat malam dan apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah baik. Baik, langsung saja. Seperti yang saya sounding di awal, tema kita adalah program prioritas nasional. Setiap orang berhak cek kesehatan gratis atau CKG. Saya ke Pak Muslim dulu. Mungkin tidak semua orang Pak familiar dengan cek kesehatan gratis, bahkan hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Seperti apa program ini, Pak Muslim? Ya, program cek kesehatan gratis ini sebenarnya adalah sebuah inisiatif luar biasa dari Presiden ya. Yang menjadikan sebuah program nasional dan termasuk pada program hasil cepat terbaik. Jadi ada 8 program hasil cepat terbaik itu dan 3 diantaranya dikelola atau dimaksudkan untuk dikelola di bidang kesehatan. Di antaranya adalah cek kesehatan gratis ini. Kemudian yang kedua juga bagaimana peningkatan mutu dan fasilitas terhadap rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan penurunan TBC. Jadi selama 5 tahun 50% itu. Nah, karena ini sebuah program yang menghasilkan sebuah hasil yang terbaik begitu, yang diharapkan itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan kegiatan ini tentu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kesehatan, tetapi juga ini sebagai fondasi nantinya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun cita-cita yang diharapkan itu adalah menjadikan Indonesia ini nanti generasi emas pada 2045. Nah, salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Dan cek kesehatan gratis ini berbasis kepada deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan. Dan tidak hanya sampai di situ, tetapi nanti teman-teman di kesehatan itu bisa melanjutkan dalam konteks rujukan tindak lanjut. Misalnya terpetakanlah terkait data-data kesehatan itu yang tentu nanti akan dilanjutkan atau diteruskan atau dirujuk sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kita mempunyai tidak hanya data yang baik terhadap kondisi kesehatan penduduk kita, tetapi ini juga bisa menjadikan efisiensi dan efektivitas di dalam mengelola pembangunan kesehatan. Sehingga nanti ke depan akan mudah untuk menindaklanjuti apa-apa yang dibutuhkan sebagai sebuah lanjutan. Nah, oleh karena itu kegiatan ini diharapkan menjadi sebuah kegiatan yang program yang responsif, empati terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, arahnya seperti itu. Dan ini sudah dimulai sebenarnya pada 10 Februari ya, 2025. Ya. Dan harapannya adalah agar dapat mencakup sebanyak-banyaknya masyarakat kita. Karena pelayanannya ini pada siklus kehidupan. Jadi mulai dari bayi begitu ya, sampai manula, kemudian ibu hamil dan seterusnya. Tentu ini parameternya berbeda-beda. Nah, nanti bisa dijelaskan parameter-parameter kebutuhan itu. Baik, saya ke Kepala Dinas Kesehatan langsung saja. Tadi kan memang program nasional yang dimulai pada 10 Februari, artinya mendekati 1 tahun lagi begitu di bulan Februari 2026. Pak Diaudin, apa saja mungkin cek kesehatan gratis? Tadi kan disebutkan dari ibu hamil, bahkan ke lansia pun juga ikut terlibat. Apa saja, Pak? Jadi sebelum menjawab apa saja, memang kita ada tujuannya sebetulnya ada 3. Pertama, mendeteksi
faktor risiko, yang kedua mendeteksi pra penyakit, yang ketiga kemudian juga mendeteksi secara dini kalau sudah ada penyakit. Jadi 3 hal ini merupakan hal yang sangat penting. Makanya kegiatan ini ya kita himbau supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-banyaknya oleh masyarakat. Saat ini yang sudah menggunakan atau menggunakan fasilitas cek kesehatan gratis di puskesmas atau di layanan kesehatan kita ini baru 15% dari jumlah penduduk, sekitar 620 ribuan. Nah, sedangkan target kita sebetulnya di angka 36% minimal. 36% itu 1,4 jutaan. 1,4 jutaan. Jadi masih separohnya lah dari target kita. Saya yakin sebetulnya ini lebih banyak karena masih banyak yang belum mengetahui secara jelas bagaimana program ini. Soalnya kalau tahu pentingnya dan ini juga sebetulnya gratis, tentunya masyarakat harusnya akan suka dan berbondong-bondong untuk memeriksakan dirinya untuk ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa yang dicek itu memang dari bayi sampai manula. Dan tiga-tiganya dari bayi sampai manula itu beda-beda. Kalau bayi baru lahir itu yang dicek pertama kekurangan hormon tiroid bawaan. Nah, itu dulunya kita cuma ngambil sampel, kita kirim ke luar. Tapi saat ini Labkes provinsi kita sudah bisa untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian juga ada kekurangan enzim pelindung sel darah, kemudian kekurangan hormon adrenal bawaan ini untuk bayi. Untuk bayi, penyakit jantung bawaan, kelainan saluran empedu, pertumbuhannya, berat badannya, tinggi badannya, itu yang kita cek di bagian dicek kesehatan gratis. Sedangkan untuk balita dan anak prasekolah itu juga mulai pertumbuhan, perkembangan, TBC, telinga, mata, semuanya lengkap gigi, dan itu kita cek. Dan dewasa dan lansia kita juga mengukur tidak cuma lab lengkapnya, kemudian juga kebiasaan kita nilai ya, aktivitas merokok, kemudian aktivitas fisiknya seperti apa, tingkat kebugarannya dan lain-lain. Jadi intinya sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu ya, fasilitas ini. Dan jelas dari judulnya pun sudah jelas gratis. Kalau cek kesehatan gratis judulnya, artinya tidak memilah-milah tadi yang apakah ini punya kartu BPJS atau tidak dan lain-lain, semuanya gratis. Selama warga yang berada di Indonesia begitu ya. Kalau kita lihat tadi, apakah memang program cek kesehatan gratis ini Pak Muslim momen-momen tertentu atau mungkin setiap harinya? Karena mungkin yang diketahui masyarakat, misalnya ada event besar seperti Kalsel Expo atau apa segala macam, baru ada cek kesehatan, atau mungkin di setiap paskes juga ada hari-hari begitu, Pak Muslim? Enggak, kalau tadi cek kesehatan gratis ini adalah deteksi dini tadi. Jadi tentu sesuai dengan parameter yang diperiksa berdasar siklus kehidupannya, tentu setiap hari, ya. Nah, di mana itu? Ya, tentu di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita di Kalimantan Selatan ini ada sekitar 242 ya, 242 puskesmas. Ya. Jadi semua puskesmas itu mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan. Hanya memang masih ada disparitas di tiap-tiap daerah, terutama di tiap paskes yang 242 tadi. Ya, mungkin ada keterbatasan beberapa tempat, misalnya SDM-nya, sarana prasarananya dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, yang tadi disebutkan pada momentum tertentu itu lebih kepada pengabdian masyarakat, saya kira. Jadi ini juga sebenarnya bagian dari Germas itu. Dulu di kesehatan itu ada gerakan masa hidup sehat. Salah satunya deteksi juga. Nah, cek kesehatan gratis ini sebenarnya lebih kepada memparipurnakan deteksi itu. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau tadi ditemukan momen-momen tadi, ini adalah dalam rangkaian untuk mengkampanyekan, mendorong agar masyarakat kita itu mempunyai keinginan, mempunyai motivasi untuk hidup sehat ya. Hidup sehat, untuk mencek kesehatannya. Memang salah satu problem
di Banua kita, tapi ini juga tidak hanya di Banua kita ya. Baik. Dari beberapa Provinsi lain. dari beberapa hasil riset begitu, ya, memang ini dikaitkan dengan perilaku mungkin ya. Jadi orang-orang kita sebagian besar itu sakit dulu, nah, baru dia periksa. Karena tujuannya itu dianggap setiap ke fasilitas pelayanan kesehatan itu berobat, berobat. Sebab kalau dikatakan berobat berarti ada sesuatu yang mengalami sakit lalu berobat. Nah, padahal kan tidak. Upaya-upaya yang ada di bidang kesehatan itu kan ada 4. Jadi preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Nah, preventif, promotif ini yang tidak dimanfaatkan ya. Itu justru berkaitan dengan deteksi ini. Jadi kalau sudah mengetahui, nah ini lanjutannya mau kemana nih? Ya, sehingga perilaku kita bisa mengarahkan kepada upaya preventif, promotif lainnya. Oh, ini kalau sudah misalnya diperiksa ya, kolesterolnya naik begini, gulanya naik begini. Nah, pola makannya gimana? Selain kan, itu dilakukan rujukan berikutnya, juga kan akan berpengaruh terhadap pola-pola makan dan lain sebagainya kan begitu. Jadi saya kira tadi kata Pak Dr. Diadudin, ini mestinya menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan animo. Nah, bisa jadi yang nantinya perlu kita bersama-sama mengkolaborasikan dengan banyaknya stakeholder lain, apakah komunitas, apakah lembaga-lembaga lain, untuk bersama-sama mengkampanyekan bahwa cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat, penting untuk mempetakan kondisi kesehatan seseorang begitu. Baik, ini PR untuk mengejar target 36%. Betul Kita sekali. jeda dulu, masih ada segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show segmen kedua. Masih bicara program prioritas nasional, setiap orang berhak cek kesehatan gratis atau CKG. Masih bersama dengan PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja saya ke Pak Diaudin. Tadi kan sudah disebutkan dari bayi, kemudian juga prasekolah, ada remaja, bahkan ke lansia begitu. Lantas seperti apa Pak proses, apakah memang ada pendaftaran datang ke Paskes sebanyak 242 tadi atau mungkin ada syarat-syarat tertentu Pak Diaudin? Sebetulnya tidak ada syarat khusus, yang jelas datang saja ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di sana nanti tinggal di pendaftaran tinggal bilang mau cek kesehatan gratis. Dan kita memang juga sebetulnya di Puskesmas sudah bagi klaster-klaster. Jadi yang datang itu pun akan dilayani sesuai klasternya. Kemudian di situ ada SOP yang sudah berjalan dan insya Allah kita tentunya semua fasilitas sudah tahu tentang cek kesehatan gratis ini. Apakah ada aplikasi tertentu nih Pak untuk proses pendaftaran selain langsung datang ke Paskes itu sendiri? Kalau sebetulnya kalau di BPJS ada, jadi di BPJS kita di situ juga mengisi data-data kita untuk cek data-data kita di sana. Kemudian juga ada aplikasi Satu Sehat yang mungkin masyarakat bisa mendownload dan melihat fitur-fitur yang ada di sana. Tapi kalau memang untuk pemeriksaan mau tidak mau harus datang ke fasilitas. Kan tidak mungkin diambil darah lewat aplikasi. Jadi harus datang ke lokasi untuk diambil darah. Kalau masalah pendaftaran secara online dan lain-lain itu BPJS sebetulnya di aplikasinya mobile JKN BPJS itu sudah ada aplikasi untuk pendaftaran secara online. Baik, saya ke Pak Buslim. Nah, kita tahu Pak angkanya kan tadi sekitar 600 ribuan ya, atau mungkin 15% dari Februari 2025 dan nanti ditarget hingga Februari 2026 sebanyak 36%. Nah, kenapa kira-kira masyarakat tidak terlalu memanfaatkan fasilitas enak ini Pak? Karena saya sebut enak kan gratis, kemudian juga tidak dipungut biaya dan tidak ada syarat yang berat. Pak Buslim, apa yang salah? Ada beberapa hal ya.
Satu, ini memang terkait dengan apa persepsi atau mindset juga. Tadi begitu. yang sakit dulu baru berobat gitu ya. Itu satu, sehingga apa kalau mau ke fasilitas kesehatan itu seakan itu harus berobat. Nah, paham. ini harus kita ubah. Kita ubah. Yang kedua, disparitas. Disparitas terkait dengan kualitas pelayanan kita juga yang masih berbeda, misalnya di rural dan di daerah perkotaan misalnya. Nah, ini tantangan. Tantangan bagi pemerintah, baik pemerintah di daerah, kabupaten kota, provinsi maupun juga pusat. Oleh karena itu, ini perlu kolaborasi nih. Satu, dalam konteks kampanye. Kampanye untuk mengedukasi masyarakat agar lebih baik mencegah dulu daripada mengobati. Nah, inilah yang harus kita lakukan, menggunakan media-media yang ada, teknologi-teknologi yang ada. Ya, kita punya media sosial, punya AI sekarang, supaya informasi-informasi menarik. Ini tantangan kita nih, terutama di provinsi. Nah, kita harus memanfaatkan semua media itu, semua fasilitas yang ada di pemerintah kita, karena ini bukan hanya tanggung jawabnya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan lebih kepada teknis pelayanannya, tetapi bagaimana mendorong, mengkampanyekan, merubah perilaku masyarakat, tentu ini kerja bersama. Ya. Nah, di sana ada misalnya Diskominfo itu dia mempunyai tusi misalnya melakukan kampanye depan perubahan perilaku misalnya. Ini juga bisa mendorong. Kerjasama dengan siapa? Dengan relasi media, mitra-mitra komunitas-komunitas masyarakat yang mampu nanti memberikan edukasi, literasi terhadap penting dan kebutuhan serta manfaat dari cek kesehatan gratis. Nah, kemudian juga kita harus memantapkan berbagai regulasi-regulasi yang ada supaya bisa memberikan dorongan, bahkan ada prasyarat misalnya pada suatu kegiatan tertentu yang harus mengharuskan cek kesehatan itu ya. Dan dalam tiap momen itu sebenarnya kita sudah punya program Germas sebenarnya, di mana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu juga memanfaatkan tempat-tempat tertentu ya, yang di sana bebas polusi, Car Free Day misalnya. Di situ juga ada kegiatan deteksi dini. Tapi kalau memungkinkan, ini betul-betul tersambung sehingga saat ini di Indonesia itu punya satu sehat. Ini betul-betul menjadi data yang bisa terimpun di sana. Karena apa? Karena satu data inilah nanti yang dijadikan sebagai sebuah data yang komprehensif untuk mengetahui kondisi. Ya, sebenarnya di awal-awal itu pemerintah mencoba mengoptimalkan satu sehat. Jadi pendaftaran itu juga bisa dilakukan di sana. Ya. Namun tadi yang dikatakan kadang di sana kan baru mendaftar dan menjadwalkan. Nah, karena awalnya itu kan berkaitan dengan ulang tahun, sehingga di satu sehat itu dijadwal. Nah, kalau hari ulang tahun boleh datang gitu ya. Jadi selama durasi 1 bulan. Ya. Nah, pemerintah mendorong lagi. Jadi mungkin karena kesulitan untuk mendaftarkan lewat online begitu ya. Maka kalau di sana juga didaftarkan. Karena apa? Karena semua data dari cek kesehatan itu nanti ada dalam satu data itu. Sehingga nanti menjadi big data yang diketahui kondisi gambaran dari kesehatan masyarakat kita. Jadi ini prinsipnya adalah mengkolaborasikan semua potensi yang ada, ya semua stakeholder yang ada, komunitas-komunitas yang ada untuk bersama-sama mengeroyok, mengkampanyekan sampai kemanapun supaya orang tadi kata Mbak ini booming gitu ini ulun aja belum tahu nih ya, supaya semua nggak tahu gitu lah. Gitu. Karena yang kita tahu kan ada event-event tertentu begitu baru dilaksanakan. Atau satu lagi Mbak, kalau mungkin kan ada inovasinya. Apa itu, Pak? Inovasi itu jemput bola. Jadi misalnya begini, dulu kita ada punya program KS ya. Nah, program KS itu adalah deteksi langsung ke rumah. Ya, hanya
mungkin program itu kelihatannya ini di beberapa daerah masih. Ini juga bisa menjadi sebuah inovasi untuk semakin menggencarkan ya. Tidak ada salahnya saya kira itu. Ya. Saya ke Pak Diyaudin, kalau bicara soal CKG, apakah ini bagi orang yang sehat untuk memeriksakan cek kesehatannya Pak? Atau mungkin dia sudah sakit baru dia memeriksakan kesehatannya? Atau dua-duanya bisa Pak Diyaudin? Ya, dua-duanya bisa. Malah memang fokus utamanya tadi sebagaimana saya sampaikan, tujuannya kan memang untuk pencegahan. Tadi untuk pencegahan, jadi ada 3 tujuan tadi kan, untuk mendeteksi faktor risiko, kemudian mendeteksi penyakit, kemudian mendeteksi penyakit secara dini. Nah ini kadang-kadang tadi yang disampaikan mindset juga berpengaruh. Kadang-kadang takut kalau periksa nanti tahu, malah makin drop ya Pak makin drop, psikisnya kena. Padahal saya banyak punya pengalaman bahwa kadang-kadang orang ada kecemasan terhadap sesuatu, ketika dicek lab ternyata labnya bagus, malah hilang sakitnya. Nah ternyata ternyata sebaliknya berarti ya. Kemudian juga kan kalau seandainya kelihatan terdeteksi secara dini, misalnya kolesterolnya agak naik sedikit, jadi kan tidak perlu minum obat, cukup diet sedikit sudah bisa untuk menormalkan lagi. Jadi ini memang penting sekali, jangan sampai kita sudah parah penyakitnya baru mencek. Jadi lebih mencegah, sekali lagi lebih baik daripada mengobati. Baik, ketika cek kesehatan gratis didapati penyakit yang memang dia tidak tahu, apa yang dilakukan teman-teman kesehatan Pak di 242 fasilitas kesehatan atau puskesmas Pak? Ya tentunya. Apakah ada keberlanjutan dari program ini? Iya, tentunya kita akan menindaklanjuti sesuai dengan penyakit yang ditemukan. Itu memang sudah bagian dari tugas puskesmas atau pelayan kesehatan, fasilitas kesehatan. Jadi kita akan mengobati. Dan ini fakta-fakta yang mungkin ingin saya sampaikan sedikit. Ada data-data di sini. Bahwa dari peserta anak yang di screening tekanan darah itu ditemukan 19,89% itu terdiagnosa hipertensi. Yang kemudian juga dari 44.458 anak yang di screening gula, ternyata ada 550 anak yang gulanya hiperglikemik tinggi. Yang kemudian juga dari 161.497 anak yang dicek berat badannya, 3,72% masuk di dalam obesitas, kemudian sebanyak 6,94% itu termasuk gizi lebih. Jadi dan ada juga ada screening untuk gejala depresi untuk anak usia sekolah, karena saat ini kan bully-bulian yang lagi rame kan. Ternyata ada sebanyak 1.550 anak yang menunjukkan gejala depresi berat. Nah ini tentunya kalau ketahuan seperti ini kan kita bisa untuk menindaklanjuti dengan cepat sebelum itu berkembang menjadi suatu hal yang sulit untuk ditangani. Nah ini pentingnya sekali lagi cek kesehatan gratis. Tahu itu bukan berarti menakutkan, tapi tahu itu malah artinya kita bisa waspada dan menindaklanjuti dengan dini dan cepat, dan insya Allah apapun yang dilakukan dengan cepat itu sembuhnya juga akan lebih cepat dengan biaya sedikit dan tidak menyakitkan. Baik. Luar biasa kalau lihat angkanya ya Pak ya, mulai dari gulanya yang tinggi, darahnya tinggi, bahkan tadi juga ada depresi, obesitas dan lain-lain. Iya, biasanya kan kalau memang darahnya tinggi dikategorikan usianya tua, sekarang tidak begitu ya. Anak-anak pun bisa masuk kategori tersebut. Kita jeda dulu, masih ada segmen ketiga pemirsa, tetap bersama kami dalam program The Talk Show.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show segmen ketiga. Masih bicara program prioritas nasional, setiap orang berhak cek kesehatan gratis atau CKG. Mulai dari bayi, kemudian juga prasekolah, dewasa, bahkan ke lansia. Saya menyoroti dewasa atau mungkin masa-masa anak mulai memasuki sekolah sampai dia ke tingkat katakanlah pendidikan yang lebih tinggi nih Pak Diyaudin. Apakah memang ada program khusus Pak cek kesehatan gratis ini di sekolah? Karena kan kalau misalnya harus datang ke puskesmas agak ribet, tapi kalau di sekolah mungkin mereka mau tidak mau harus mengikuti karena ada anjuran guru dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Diyaudin? Jadi betul yang disampaikan bahwa memang ada cek kesehatan gratis yang datang ke sekolah. Oke. Dan itu di Januari sampai dibagi di 2 semester, bagi 2 semester, jadi setahun sekali. Satu tahun sekali. Jadi kalau misalnya semester pertama tidak sempat, bisa dilaksanakan di semester kedua. Dan ini tentunya berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau guru atau kepala sekolah di sekolah tersebut. Itu memang biasanya kita menunggu waktunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dinas pendidikan setempat. Karena kalau di sekolah mau tidak mau, mereka pasti mau ya begitu ya. Kalau Pak Muslim, sebanyak 242 puskesmas yang tersebar di Kalimantan Selatan dan mungkin SDM-nya tidak sama Pak dan juga sarana prasarana tidak sama. Bagaimana mungkin komitmen pemerintah provinsi Pak ke depannya untuk setidaknya menyamaratakan baik itu prasarananya di perkotaan ataupun di pedesaan dan juga sumber daya manusianya Pak Muslim? Ya, ini sebuah tantangan sebenarnya. Untuk menyamaratakan atau paling tidak membuat standar terhadap pelayanan itu. Jadi antara baik di pedesaan atau rural maupun di perkotaan itu sama. Nah, jadi ini harus perannya itu kan dari peran pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota. Oleh karena itu yang pertama yang harus dilakukan kita mengidentifikasi berkaitan dengan kapasitas fasilitas itu. Baik dari SDM-nya, kemudian sarana prasarananya, sampai dengan peralatan yang dibutuhkan. Ya. Nah, disinilah peranan nanti pemerintah. Pemerintah provinsi sebenarnya punya dalam konteks SDM itu penugasan khusus. Nah, jika misalnya kebutuhan-kebutuhan tadi tidak mampu dilakukan oleh kabupaten kota, saya kira ini salah satu upaya terobosan yang bisa dilakukan. Selain tentu menempatkan mereka di tempat-tempat kalau jenisnya kurang. Tapi kalau dalam konteks kualitasnya yang kurang, maka melalui pemegang urusan teknisnya seperti dinas kesehatan misalnya, itu dapat melakukan peningkatan sumber daya manusia. Kalau tidak keliru di dinas kesehatan itu juga ada namanya balai pelatihan. Nah ini yang dapat meningkatkan agar SDM tadi bisa ditingkatkan untuk di samping itu peralatan juga. Nah peralatan ini juga harus standar karena ini berbasis laboratorium kesehatan masyarakat. Maka tentu saya ingat waktu itu Pak Menteri beliau ingin melengkapi peralatan-peralatan di Labkesmas dalam mendukung cek kesehatan gratis tadi. Nah, tentu di kabupaten kota juga harus mendorong agar ini juga bisa dipenuhi. Jadi intinya adalah agar standar ini betul-betul bisa disamaratakan. Paling tidak ya standarnya itu di pelayanan untuk kesehatan cek kesehatannya itu betul-betul dapat dilakukan. Nah, itu harus distandarisasi itu. Bahkan kalau misalnya sistem rujukannya juga di puskesmas itu tidak mampu, maka potensi berikutnya ada di fasilitas lab yang masuk pada tier yang kedua di kabupaten. Tier ketiganya itu ada di provinsi atau yang empatnya di pusat. Nah, di provinsi, tadi kata Pak Diyaudin, kita sudah mampu itu. Terutama untuk rujukan yang berkaitan dengan tiroid ya, yang dulunya pada tes bayi ini atau balita ini
dikirim ke Jawa, Jakarta. Nah, sekarang sudah mampu ini. Jadi paling tidak di tingkat provinsi dari kabupaten-kabupaten kota itu rujukannya bisa di provinsi. Nah, ini tantangan kita. Nah, tentu ini juga anggaran. Nah, saya yakin bahwa kesehatan ini merupakan salah satu pelayanan dasar dan wajib, ya. Walaupun di Undang-Undang 17 itu tidak ada lagi mandatory spendingnya, tetapi kalau dilihat dari angka, dari anggaran yang digelontorkan pemerintah itu sebenarnya lebih dari 10% kalau di tingkat pusat, ya. Kalau di provinsi itu dulu ada perda sampai 15%, ya. Nah, saya kira untuk kebutuhan dasar dan wajib ini maka bisa unlimited sebenarnya, ya, demi pelayanan kesehatan masyarakat kita. Sebab apa? Kalau masyarakatnya sehat, saya yakin generasi-generasi yang dihasilkannya juga nanti sehat. 2045 itu kita mendapatkan generasi emas. Baik, bukan sebagai penonton, tapi Betul. sebagai aktornya begitu. Seperti apa Pak menanggapi komitmen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk setidaknya menyamakan standar di 242 puskesmas yang tersebar di Kalimantan Selatan, Pak Diyaudin? Ya, jadi tadi disampaikan pemerintah pusat itu punya komitmen untuk menyiapkan peralatan laboratorium di setiap puskesmas, dan saat ini hampir semua puskesmas sudah punya itu. Makanya cek kesehatan gratis ini bisa dilaksanakan karena di puskesmas sudah ada lab laboratorium yang masing-masing. Kemudian juga setiap puskesmas mendapatkan USG. USG untuk memeriksa ibu hamil, jadi bisa USG di puskesmas. Tantangannya memang di SDM karena itu membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk bisa mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut. Nah, kita punya Bapelkes dan alhamdulillah Bapelkes juga sudah melaksanakan banyak pelatihan. Kalau Balai Pelatihan Kesehatan punyanya provinsi itu full booking. Yang ikut pelatihan itu tidak cuma di wilayah Kalimantan Selatan, sampai di Kalimantan Tengah juga ikut pelatihan di tempat kita. Alhamdulillah 1 tahun itu sudah full booking untuk melaksanakan pelatihan ini, sesuai juga dengan visi misinya Pak Gubernur juga untuk meningkatkan sumber daya manusia kesehatan di Kalimantan Selatan. Makanya kita akreditasinya juga sudah paripurna untuk Bapelkes. Kemudian juga di Bapelkes itu saat ini punya fasilitas yang lumayan mumpuni lah, ada kamar inapnya aja sampai 100 kamar di sana. Jadi kalau untuk pelatihan yang berskala besar dan banyak itu bisa dilaksanakan di sana. Baik, kita kembali ke topik cek kesehatan gratis. Apakah memang ini misalkan saya Pak ya datang ke puskesmas di mana saya tinggal, apakah itu bisa berulang kali Pak? Ataupun hanya 1 kali dalam 1 periode, Pak Diyaudin? Ya, kalau teoritisnya memang 1 kali 1 tahun, tapi itu nanti dilihat dari hasil lab kita. Dievaluasi lagi ya? Jadi kalau dokter menyatakan nih butuh evaluasi ulang bisa 3 bulan atau 1 bulan, itu nanti sangat tergantung dengan hasil lab kita. Jadi malah kalau di swasta kan bayar nih, kalau ini kan gratis, dan dengan adanya evaluasi itu kan kita bisa mengikuti perkembangan tubuh kita, kan penyakit kita dan lain-lain. Jadi saya kira sekali lagi menghimbau lah kepada masyarakat di Kalimantan Selatan yang kebetulan nonton ini dan tahu tentang cek kesehatan gratis, jangan tidak dimanfaatkan fasilitas atau kesempatan itu untuk datang ke puskesmas. Kalaupun masih agak takut-takut diambil daerah misalnya dan lain, minimal datang dulu, tanya-tanya dulu, siapa tahu konsultasi dulu, siapa tahu nanti di sana tergugah hatinya untuk diambil labnya karena tahu mengetahui betapa pentingnya pemeriksaan secara rutin itu. Baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitu saya ke Pak Muslim. Pak, kalau bicara soal gratis, memang orang mau Pak. Tapi biasanya kalau kalau gratis itu identik dengan hasilnya lama, kemudian juga antrinya panjang, urusannya ribet. Tanggapannya seperti apa Pak Muslim? Ini mungkin menjadi salah satu orang untuk enggan Pak memeriksakan kesehatannya ke puskesmas. Pengetahuan saya ya, program ini
Mengapa? Salah satunya menggunakan digitalisasi. Ya. Menggunakan Satu Sehat itu. Ya, Satu Sehat itu kan transformasi digital dari kesehatan yang semakin diperbaiki. Dan pintu masuk mengumpulkan datanya kan di situ juga. Jadi saya kira tidak akan antrian gitu. Ya, membludak ya. Okay. Karena apa? Ada fasilitas di situ. Kita bisa menjadwalkan sebenarnya, ya, bisa menjadwalkan. Bahkan ada notifikasi di sana. Selain tentu tadi kita langsung datang ke sana, ya. Jadi sesuai dengan wilayah kerjanya, saya kira di sana kan sudah diperhitungkan. Karena puskesmas itu berbasis itu kan wilayah. Basis wilayah itu di kecamatan lah. Bahkan satu kecamatan gitu ya? Itu ada beberapa sebenarnya. Nah, jadi saya yakin lah. Artinya pelayanan ini dianggap kalau nyetu gratis lalu membludak, antrian panjang gitu, hasilnya lama gitu ya. Nah juga karena sekarang dengan fasilitas yang semakin ditingkatkan, hasil laboratorium itu kan sekarang teknologi semakin cepat. Dulu saya ingat, seorang laboratorium dulu saya waktu melakukan pemeriksaan terhadap gula darah itu butuh 2 hari. Karena masih inkubasi ya. Dulu dengan cara kimiawi ya. Itu baru diinkubasi 24 jam, besok baru diperiksa. Tapi sekarang hanya beberapa detik. Hasilnya ya, Pak? Ya, hanya beberapa detik. 11 detik juga sudah. Jadi tidak ada alasan itu lama ya cepat. Akurasinya juga bagus ya. Karena bagaimanapun di laboratorium itu yang akan dilihat itu di analitiknya, pas analitiknya, semua itu sudah diperhitungkan. Jadi kecepatan. Saya yakin lah teknologi semakin bagus, kemudian teknologi ini juga digitalisasinya ya. Jadi yakinlah masyarakat kita jangan ragu. Tadi sudah diimbau oleh Kepala Dinas Kesehatan. Ayo biar berbondong-bondong untuk melakukan deteksi dini ya, cek kesehatan gratis, apalagi bukan hanya orang lansia ya Pak. Ya, sebagusnya kalau merasa dengan kata gratis, cek kesehatan saja lah. Datang ke sana. Dan biar lebih tidak bayar ya Pak ya. Jadi cek kesehatan di sana tidak bayar. Gitu ya. Tidak antri, diusahakan dan juga hasilnya cepat. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen terakhir di mana kita akan mendengarkan pemirsa bagaimana sih langkah dari teman-teman SKP di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini untuk mengedukasi pola hidup sehat, karena kan mencegah lebih baik begitu daripada mengobati. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Talk Show di segmen terakhir atau segmen keempat. Masih bicara soal program prioritas nasional, setiap orang berhak cek kesehatan gratis atau CKG. Langsung saja di segmen terakhir ini saya akan bertanya begitu kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Diyaudin. Bagaimana Pak memberikan edukasi kepada masyarakat agar memperlakukan hidupnya dengan perilaku hidup sehat dan bersih. Karena tidak semua orang kan dari sanitasi, kemudian juga makanan dan lingkungan dan sebagainya. Pak Diyaudin. Ya, pertama memang harus menyadarkan dulu bahwa sekali lagi bagaimanapun juga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan sehat itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita menjadi sakit. Karena bagaimanapun juga kesehatan itu adalah segala-galanya. Banyak duit, dan punya jabatan atau bagaimanapun kalau sakit-sakit kan itu bagaikan tidak ada gunanya gitu kan. Kalau badan kita sakit dan tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya ini pemeriksaan cek kesehatan gratis ini penting, dan untuk sehat itu memang membutuhkan pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Kemudian selain pola hidup dan gaya hidup yang sehat, kita juga perlu untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau kita melakukan cek kesehatan secara berkala,
otomatis kita akan mengetahui lebih awal tanda-tanda apabila kita akan mendapat suatu penyakit. Kalau kita tahu, otomatis kita bisa untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya. Dan inilah pentingnya, tadi salah satu pentingnya cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis ini bagian tak terpisahkan sebetulnya dari pola gaya hidup bersih dan sehat tadi. Jadi ini satu hal yang berkesinambungan. Ketika kita sudah melaksanakan pola hidup yang sehat, yang baik, yang bagus, yang bersih, tapi kita masih butuh untuk melakukan cek kesehatan secara berkala, sekali lagi itu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan secara dini. Baik, bisa saja kita melihat tubuh kita secara fisik sehat, tapi kita tidak tahu Pak ya bagian dalamnya apa begitu yang menjadi masalah. Ya, banyak penyakit-penyakit itu yang disebut sebagai silent killer. Silent killer itu suatu hal dia tidak merasa apa-apa, tidak merasa ada keluhan, tapi tiba-tiba aja terjadi misalnya stroke. Orang stroke itu darah tinggi itu tidak ada tanda-tandanya. Banyak orang yang menyatakan bahwa darah tinggi tandanya sakit kepala, pusing, tegang, padahal nggak ada duit juga pusing. Pusing. Jadi saya sakit kepala. Darahnya rendah juga pusing. Nah, jadi atau kepanasan juga pusing, sakit kepala, lambat makan juga pusing, sakit kepala, bisa sakit kepala. Jadi itu bukan gejala khas. Satu-satunya deteksi yang bisa mengetahui kita ini punya darah tinggi atau tidak ya dilakukan pengukuran tensi. Pakai tensi. Dan itu salah satu penyakit yang disebut silent killer. Jadi orang stroke itu kadang-kadang lagi masak, lagi tidur, lagi di kamar mandi, tiba-tiba kena serangan, ada yang lagi jalan dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya untuk kita melakukan cek kesehatan secara berkala tadi. Baik, jangan sampai kita merasa sehat, padahal di dalamnya bisa saja ada penyakit yang tidak kita inginkan. Kalau ke Pak Muslim, seperti apa Pak Gayung Persambut yang juga dari perintah gubernur kepada SKP di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Muslim? Ya, jadi cek kesehatan gratis ini kalau dimaknai dari subsistem pemerintahan dan kesejahteraan rakyat itu bukan hanya program kesehatan ini, cek kesehatannya, tetapi sebenarnya ini menjadi pondasi pembangunan sumber daya manusia di Banua kita. Dan kalau kita kaitkan dengan 5 misi ya dan tagline-nya Pak Gubernur kita, salah satunya ini adalah bersesuaian dengan misi bagaimana meningkatkan mutu sumber daya manusia ya, tadi Banua kita. Tentu melalui mereka harus menjadi sehat, ya, kemudian mempunyai fisik yang baik, mental yang baik, ya kan, spiritual yang baik, gitu. Dan melalui salah satunya adalah upaya preventif promotif ini. Jadi sangat bersesuaian. Ya. Oleh karena itu ini menjadi program yang harus dikeroyok. Yang kedua, berkaitan dengan misi Pak Gubernur itu terhadap pelayanan publik, ya, yang cepat, transparan. Nah, ini kan sebuah pelayanan publik yang adil, fairness kepada semua orang. Jadi tidak, karena kesehatan itu adalah urusan wajib dan dasar, sehingga orang yang berduit, kalau yang tidak, ini menjadi penting, jadi wajib itu. Ya. Nah, yang ketiga, ini menjadi bersesuaian juga dengan tagline beliau yang bekerja. Karena di unsur bekerja itu adalah berkelanjutan. Nah, kenapa berkelanjutan? Diharapkan adalah agar pembangunan berkelanjutan, maka harus dilakukan oleh orang-orang atau sumber daya manusia yang harus sehat, gitu ya. Dan kemudian juga dilakukan berkolaborasi, ini kolaboratif, empati di situ juga ada. Nah, inilah makna yang terkandung dari bekerja beliau itu. Nah, kalau kita urai, bekerja itu sangat panjang jadinya. Jadi ada bekerja di situ berkaitan dengan bagaimana berkelanjutan, kemudian efektif di sana, ya, kemudian responsif di sana. Kenapa ada responsif? Sebab setelah hasil pemeriksaan kan responnya adalah lanjutan, tindak lanjut segala macam. Sampai terakhir dari bekerja itu kan hanya itu adaptif itu. Nah, adaptif itu adalah menggunakan teknologi yang ada sekarang.
Nah, oleh karena itu beliau mendorong agar sistem pembangunannya ada kita di Kalimantan Selatan itu berbasis THIS. Jadi ada temanya. Kemudian dilakukan secara holistik, dipandang begitu, dan program-program itu secara integratif. Kemudian lokusnya di mana? Spasial, ya. Oleh karena itu misalnya ini dalam konteks meningkatkan derajat kesehatan, maka dengan cek kesehatan tadi itu temanya. Siapa yang harus berperan? Nah, Dinas Kesehatan sebagai motor leader teknisnya, tapi didukung oleh SKPD lain. Di sana ada Kominfo di sana, kemudian ada PM di sana dalam desa, ada di sana PU untuk akses jalan ke sana, dan lain-lain sebagainya, ya. Tapi bukan saya tidak menyebut satu persatu, tapi semua berkolaborasi. Yang kedua, program-program tadi beliau minta agar diintegrasikan. Nah, ini kan salah satu saja cek kesehatan gratis itu. Jadi diintegrasikan, ada kampanye di situ, ada pengobatan di situ, dan lain sebagainya. Dan arahkan mana yang diprioritaskan supaya ini bisa cepat. Makanya disebut spasial. Jadi tidak hanya cek kesehatan gratis, termasuk stunting, stunting dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaui oleh Pak Gubernur, ya, Pak Wakil Gubernur, untuk memainkan peran semua SKPD itu bergotong royong. Maka ada tagline-nya, bekerja bersama, merangkul semua. Itu ya yang dimaknai begitu. Semua stakeholder terlibat Betul begitu ya, bukan hanya Dinas Kesehatan. Karena kita berada di penghujung acara, Pak. Silahkan closing statement masing-masing. Saya ke Pak Diyaudin dulu. Ya, pertama sekali lagi menekankan bahwa cek kesehatan gratis ini adalah suatu hal yang sangat penting, walaupun kita dalam kondisi rasanya masih sehat, bahkan memang seharusnya seperti itu, memang seharusnya malah yang sehat ini yang lebih penting untuk memeriksakan diri. Kenapa? Sebelum terjadi sakit kan? Kita tahu duluan kemungkinan apa penyakit kita ke depan, jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan melalui misalnya mengubah gaya hidup, mengubah pola makan, dan lain-lain. Jadi ini suatu hal yang penting, tidak hanya bagi orang yang merasa sakit, tapi malah lebih penting lagi bagi orang yang saat ini sedang merasa baik-baik saja. Jadi ini penting, jadi mencegah itu jauh lebih penting daripada mengobati. Kemudian juga ini tadi ditekankan bahwa ini dilaksanakan di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan, khususnya kita sebut saja di puskesmas-puskesmas di Kalimantan Selatan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian semuanya yang merasa bahwa kesehatan itu penting, silahkan datang ke puskesmas-puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk bisa memeriksakan diri dalam cek kesehatan gratis ini. Permasalahan kita kan masih gaungnya itu masih belum terasa sampai ke ke masyarakat yang paling jauh begitu. Oleh karena itu peran pemerintah saya kira harus betul-betul mengkolaborasikan dengan semua stakeholder terkait. Apakah lembaga-lembaga swadaya, lembaga-lembaga swasta, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, komunitas dan sebagainya, untuk bersama-sama menggaungkan ini. Setidak-tidaknya mengkampanyekan betapa manfaatnya cek kesehatan gratis ini. Jadi kalau kita melibatkan semua, termasuk di level-level pendidikan, sehingga semua komunitas-komunitas ini bisa bergerak, saling memberikan informasi, saling mengkampanyekan, insya Allah pemahaman, pengetahuan masyarakat semakin baik. Karena bagaimanapun pembangun kesehatan itu sebenarnya hanya pada 3 titik sebenarnya. Pertama, meningkatkan kesadaran, ya. Kedua, kemampuan, dan ketiga kemauan. Kedua, kemauan, dan ketiga, kemampuan. Untuk apa? Untuk hidup sehat. Jadi kalau kita bicara dengan sadar,
Maka tentu ini dengan pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi, kita berkampanye, sehingga mereka mempunyai kemauan untuk itu, insya Allah nanti berkemampuan untuk mereka. Siap. Begitu. 3, yang pertama tadi kesadaran, kemampuan dan kemampuan. Baik, terima kasih dua narasumber saya yang sudah berhadir ke Studio Duta TV yang bicara soal program prioritas nasional setiap orang berhak cek kesehatan gratis. Bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Dr. Haji Diaudin MKes dan juga kepada Bapak PLT Asisten Pemberitaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim SPD MKes. Semoga dialog kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Ayo pemirsa berbondong-bondong datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Ingat, harus digarisbawahi gratis, datang dan kita tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Semoga dialog kita bermanfaat. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.